Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum persidangan perkara nomor 220 khusus 2022 dimulai, izinkan saya membacakan terlebih dahulu tata tertib persidangan untuk kita taati bersama. Yang pertama, dilarang membuat kegaduhan baik di dalam ruangan maupun di luar sidang. Yang keduanya, semua pengunjung sidang agar duduk rapi dan sopan selama persidangan. Tidak ada yang makan makanan ataupun minum minuman, dan tidak ada juga yang mengaktifkan HP-nya kecuali dalam modus silent ataupun bisa dimatikan. Dan selanjutnya dilarang meninggalkan pengumuman brosur ataupun membuang sampah sembarangan. Kemudian selanjutnya wajib menghormati institusi pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Bandung. Baiklah hadirin sekalian, sidang perkara pidana nomor 220 akan segera dimulai dan akan dipimpin oleh majelis persidangan. Majelis persidangan akan segera memasuki ruangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Ya, kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya acara persidangan kami serahkan sepenuhnya kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Izin ya. Izin Pak. Nanya Pak. Jangan sebelah sana. Saudara Habib, apakah saudara sehat? Sehat dan baik. Senantiasa sehat, ya. Amin. Terima kasih atas doanya yang mulia. Baik, terlebih dahulu akan saya bacakan dulu. Akan saya bertanya tentang identitas daripada nama lengkap Habib. Habib As-Sayyid Bahar bin Smith. Alias Habib Bahar bin Ali bin Smith. Tempat lahir Poso 23 Juli 1983. Jadi di sini Manado, ya? Ya, kalau yang sesuai KTP 25 Juli tahun 1985. Jadi yang mulia, kalau sesuai KTP itu yang mulia Manado. Kalau sesuai KTP yang Poso yang mulia. Sesuai KTP Poso. Cuma kalau asli lahir saya Manado. Oh begitu ya? Iya. Soalnya ya. Iya. Jadi Islami jelas. Jelas ini. Ya. Warga negara asli Indonesia. Tempat tinggal sekarang di Pondok Pesantren Tajul Alamin, Bogor, Jawa Barat. Aromah Sumur 9. Betul. Ya, Kampung Okwah, RT 01, RW 09 Papua, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Betul. Agama Islam, ya. Pendidikan Habib
Pendidikan Iya, sampai aliyah yang mulia. sampai aliyah ya. Pekerjaannya Pekerjaan tidak ada pekerjaan. ya terus swasta ya. Swasta boleh. Guru ada gurunya ya. Tidak yang mulia. Bagi mohon maaf yang mulia. Bagi saya dakwah atau pondok pesantren bukan pekerjaan, tapi kewajiban. Swasta boleh yang mulia. Terima kasih. Wira swasta ya. Siap yang mulia. Siap. Penahanan ya, saudara sekarang ditahan sejak tanggal 3 Januari tahun 2022 ya. Siap yang mulia. Ya. Siap. Sekarang ada status tahanan hakim juga ya. Siap yang mulia. Baik saudara Hari ya, bahwa kemarin kami memulai dengan persidangan pertama, akan tetapi seperti halnya dikemukakan oleh kuasa hukum saudara bahwa Habib ini tidak mau hadir secara online, namun minta secara offline. Betul begitu? Ya, sebelumnya yang mulia izin saya ingin meminta maaf kepada majelis hakim yang mulia, kepada para jaksa, kepada para pengacara atas ketidakhadiran saya pada minggu kemarin ketika sidang, karena saya memang tidak mau sidang secara online yang mulia. Karena sidang online itu yang pernah, karena ketika saya di lapas Gunung Sindur kan saya sudah pernah sidang online. Jaksanya pun sama Pak Suharja, itu banyak gangguan-gangguan yang mulia. Jadi gangguan-gangguan jaringan sehingga bagi saya itu tidak efektif untuk memberikan pembelaan. Sinyal itu ya. Ya seperti sinyal dan lain-lainnya. Baik ya. Dan saya juga terima kasih karena yang mulia telah mengabulkan permintaan kami untuk sidang offline. Bukan seperti bukan permintaan, bukan apa. Sebetulnya kalau majelis begitu ya, sepanjang jaksa penuntut umum bisa menghadirkan saudara ke sini, kami tidak berat. Siap. Karena saya selalu kooperatif insya Allah. Ya. Kemarin juga saya melihat masalah surat kuasa hukum dari kuasa hukum saudara tim advokasi ya. Apakah benar ini adalah penasihat hukum saudara? Benar. Seperti halnya di dalam surat kuasa ini yang kami berikan kepada mereka. Betul. Berapa orang itu? Ada sekitar 46 atau 47 orang. Ada sekitar 47 orang. Nah ini, mohon Habib berhadapan di sini. Saya akan perlihatkan apakah benar ini tentang Habib. Betul, betul ya. Ini mohon maaf karena situasi ini tidak sama tangan ini ya. Betul ya Pak ya. Pasangkan seperti ada yang kemarin yang melihat digunakan oleh terdakwa tanda tangannya dalam surat kuasa hukum mengenai masalah pemberian surat kuasa. Apakah dari surat kuasa yang tercantum di dalam surat kuasa ini semuanya advokat atau penasihat hukum saudara Habib Hajar semua? Sebagian ya. Baik. Alhamdulillah ya, pada hari ini kami bisa hadir. Namun demikian seperti halnya kemarin ya, ketika kuasa hukum Habib meminta kepada kami ya untuk dihadirkan secara offline, lalu majelis menyerahkan kepada saudara jaksa penuntut umum, kami memohon supaya selama persidangan ini tolong dibantu supaya kondusif. Ya, demikian pula jaksa umum juga. Nah sekarang di hadapan Habib saya minta ya, saya minta selama persidangan di Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusus Kerja Barat ini, mohon agar supaya kondusif juga. Ya. Saya menjamin kondusif di dalam dan di luar. Saya sendiri yang menjamin. Terima kasih. Ya. Mungkin ya Habib sendiri tidak menghendaki itu.
tapi mungkin di luar jemaahnya. Saya yang jamin, saya menjamin. Baik, kalau Habib sudah mengatakan demikian, saya percaya kepada apa yang dikatakan oleh Habib. Ya, Siap, Yang Mulia. mari kita lanjutkan proses pemeriksaan perkara ini. Juga mohon majelis hakim ketika nanti tahapan acara kita lalui agar supaya kooperatif, ya. Karena Siap. apa yang kita gali di sini adalah mencari kebenaran pasti. Ya. Siap, Yang Mulia. Baik, untuk itu apakah sudah Habib mengerti dihadapkan ke persidangan hari ini? Dihadapkan ke persidangan antara mengerti dan tidak mengerti, Yang Mulia. Sudah ya, jadi untuk lebih jelasnya nanti Habib dengan dan perhatikan baik-baik, karena dengan akan dibacakan di surat dakwaan ini akan menjadi lebih jelas biar Habib Baik, Yang Mulia. ya. Kalau nanti tidak mengerti biar saudara jaksa penuntut umum sendiri yang menjelaskan. Baik. Kepada saudara jaksa penuntut umum silakan membacakan surat dakwaan. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Sebelum kami jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan, apabila majelis berkenan, kami akan membacakan dakwaan alternatif pertama secara utuh lengkap. Selanjutnya untuk dakwaan selanjutnya hanya membacakan usul. Mari ya, mungkin supaya nanti saya pertanyakan kepada penasihat hukum atau kuasa hukum ya dari terdakwa ini, apakah saudara keberatan andai kata ya yang dibacakan itu adalah tadi mengenai dakwaan primer ya? Ya. Nah, satu primer, tapi kesananya hanya pasalnya saja disebutkan karena itu sudah peristiwa. Setuju, tidak ada masalah ya. Tapi bahwa kebenaran surat dakwaan itulah nantinya. Artinya benar, sementara benar ketika dibacakan. Jadi itulah ya. Baik, silakan. Benar. Mohon izin kami melepas masker. Untuk keadilan, surat dakwaan nomor register perkara PDM 24 garis miring CIMAH garis miring EKU titik 2 garis miring 02 garis miring 2022. Untuk identitas dan penahanan telah ditanyakan oleh ketua majelis dan telah dibenarkan oleh terdakwa. Jadi kami akan membacakan surat dakwaan. Dakwaan pertama primer bahwa terdakwa HB Asaid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith bersama-sama dengan saksi Tatan Rustandi terdakwa yang penuntutannya dalam berkas terpisah antara tanggal 10 Desember 2021 dan tanggal 11 Desember 2021 atau setidak-tidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Kampung Cidisoro RT 03 RW 08 Desa Nanjung Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam lembaga hukum Pengadilan Negeri Bali Bandung, tetapi berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHP dan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 75 garis miring KMA garis miring SK garis miring 3 Romawi garis miring 2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa HB Asaid Bahar bin Smith alias HB Bahar bin Ali bin Smith, maka Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Bahwa dari diadakannya rapat kecil
di rumah saksi Haji Arif bin Haji Ukar, yang tujuan dari rapat tersebut adalah untuk mengadakan kegiatan tahunan berupa Maulid Nabi Muhammad SAW dengan susunan panitia sebagai berikut. 1. Saksi Haji Arif bin Haji Ukar sebagai penanggung jawab bertugas menghubungi pihak manajemen Habib Bahar. Yang kedua, Saksi Oman Maulana bin Iri, bagian koordinator pengumpulan sumbangan dari warga masyarakat Kampung Cibisuro dan pengadaan konsumsi pada saat kegiatan. Ketiga, Saksi Epi Nugraha alias Jaki, bertugas mengatur bagian parkir kendaraan sepeda motor dan mobil di dekat lokasi. Keempat, Saksi Muhammad Janatul Naim alias Naim bin Ade, warga RT 002 RT 008, bertugas membuat baliho atau banner atau spanduk. Yang kelima, Jordi bertugas sebagai pembantu Saksi Oman Maulana bin Iri dalam menyiapkan konsumsi pada saat kegiatan. Kemudian yang keenam, Yadi warga RT 03 RW 08 diberi tugas oleh Saksi Oman Maulana bin Iri membantu membuatkan surat pemberitahuan kegiatan. Yang ketujuh, Saksi Sarif warga RT 02 RW 08 sebagai pembawa acara atau MC. Bahwa untuk pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2021 dengan susunan acara antara lain. Yang pertama, pembukaan dengan mengucap atau membaca Al-Fatihah. Kedua, tawasul dilanjutkan dengan pembacaan rotib dan pembacaan Maulid. Kemudian yang ketiga, sambutan dari tokoh masyarakat yang dilakukan oleh Abu Ya Haji Ibrahim Burhanuddin. Keempat, sambutan atas nama tokoh pemuda RT 003 yaitu Muhammad Tauha Bustomi. Yang kelima, kreasi seni pencak silat. Dan yang keenam, acara pokok berupa tabligh akbar atau tausiah yang dilakukan oleh Kiai Haji Muhammad Tauha Bustomi, Kiai Haji Alimuddin, Ustadz Marzuki, Kiai Haji Fahri, dan Habib Asaid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith. Bahwa untuk mengisi ceramah dalam kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut, panitia telah meminta terdakwa Habib Asaid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith untuk memberikan ceramah. Kemudian untuk menyambut kedatangan terdakwa Habib Asaid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith, panitia telah membuat dan memasang baliho dengan menyertakan gambar foto yang ada dalam baliho tersebut, diantaranya terdakwa Habib Asaid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith, Haji Ohan, Tolha, Habib Hasan, Habib Zaki, dan Habib Toha dengan tulisan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bahwa selanjutnya untuk memberitahukan kepada khalayak umum tentang akan dilaksanakan ceramah Maulid Nabi Muhammad SAW oleh terdakwa Habib Asaid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith dilakukan dengan cara memberitahu melalui media sosial Facebook dengan isi pemberitahuan acara Maulid Nabi Muhammad SAW akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021, dan dalam pemberitahuan tersebut menyebutkan, hadirilah pemuda Miftahul Jawami, acara Maulid Akbar baginda Nabi Muhammad SAW bersama Al-Habib Bahar bin Smith, Abu Yahya Haji Ibrahim Burhanuddin, Kiai Kohar Al-Qosi pada tanggal 10 Desember 2021 Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib sampai selesai, bertempat di Kampung Cibisoro RT 003 RW 008 Desa Nanjung Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung. Selanjutnya pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW dibuka pukul 20 WIB dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembacaan rotib oleh Habib Hasan. Yang kedua, sambutan dari warga masyarakat yaitu Haji Burhan alias Haji Ohan. Yang ketiga, sambutan dari tokoh pemuda yaitu Aceh Toha. Dan yang keempat, ceramah Habib Bahar. Bahwa kemudian setelah selesai sambutan dari tokoh pemuda yang disampaikan oleh Aceh Toha, selanjutnya pada pukul 1 WIB terdakwa Habib Asaid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith memberikan ceramah
di hadapan pengunjung yang hadir kurang lebih 1.000 orang yang datang dari Bandung dan sekitarnya dengan isi ceramah sebagai berikut. Mohon izin dilanjutkan oleh kita. Terima kasih, kami lanjutkan. Terima kasih, kami lanjutkan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'wala amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para ulama, para hadis, para kiai, para asyik, para tokoh masyarakat, para pemerintah, wabil khusus untuk kita al-hadis dan al-hadis beserta segenap para hadis, para alim ulama yang lain yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap panitia peringatan apa ini Maulid. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa agak, mohon maaf, bisa agak keras biar semua mendengar. Kita perlu melihat keberatan. Posisinya Baik. Baik, saya ulang. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'wala. Abdullah wa alihi wa sahbihi wa ma'wala wa ma'badi. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita Al-Habib Jakir Al-Idrus beserta segenap para habib, para alim ulama yang lain yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap panitia peringatan apa ini Maulid, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh hadirin hadirat jamaah kaum muslimin dan muslimat, para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini, pagi hari ini kita duduk di majelis, kita berkumpul ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat, tempat turunnya hidayah, tempat turunnya maghfirah, tempat turunnya inayah. Kenapa? Karena kita duduk di ini majelis untuk memuliakan dan menggabungkan daripada hari kelahiran atau Maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab Khawasani Syarwani Al-Tufatil Muhtaj Al-Imam Al-Syarwani, yang dimana kitab tersebut adalah khasiah daripada kitab Tahful Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tafatul Mustad dalam syarah daripada kitab Minhaj Al-Imam Al-Nawawi. Dalam kitab tersebut jelaskan, qala mu'alif inna afala afdala layali wa ala itu qalabus sarid suma lailatul qadar suma lailatul jum'ah suma lailatul isra. Sesungguhnya malam yang paling mulia, malam yang paling agung, malam yang paling utama adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah malam kelahiran Nabi, setelah malam Maulid Nabi, baru malam Lailatul Qadar. Setelah Lailatul Qadar, baru malam Isra. Apa? Setelah malam Lailatul Qadar, baru malam Jumat. Setelah malam Jumat, baru malam Isra. Pertanyaannya, kenapa malam kelahiran Nabi lebih mulia, lebih utama daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Malam turunnya Al-Quran, malam turunnya malaikat, malam turunnya Jibril. Tapi
Kenapa malam Maulid lebih mulia dan lebih utama daripada Lailatul Qadar? Al-Imam Al-Qasqalani radhiyallahu anhu dalam kitabnya beliau berkata, sesungguhnya malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar karena 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam turunnya malaikat, malam adanya malaikat, sedangkan malam Maulid adalah malam adanya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Adanya Nabi di muka bumi, lahirnya Nabi di muka bumi sudah tentu jauh lebih mulia daripada turunnya dan adanya para malaikat di muka bumi. Yang kedua, Lailatul Qadar adalah anugerah Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Sedangkan malam Maulid adalah malam lahirnya sosok yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau bukan karena Maulidnya Nabi, tidak akan ada Lailatul Qadar. Bahkan kalau bukan karena Maulid Nabi, tidak akan ada malam-malam yang mulia dalam Islam. Tidak akan ada hari-hari yang besar dalam Islam. Tidak akan ada Lailatul Qadar. Kalau bukan karena Maulidnya Nabi, tidak akan ada Lailatul Qadar. Tidak akan ada malam Nuzulul Quran, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Fathul Mekah, tidak akan ada karena kemenangan perang Badar, tidak akan ada hari-hari yang mulia, hari besar Islam. Tidak akan ada Islam, tidak akan ada imam, tidak akan ada ilmu, tidak akan ada adab, tidak akan ada akhlak, tidak akan ada sholat, tidak akan ada takwa, tidak akan ada amal ma'ruf, dan tidak akan ada nahi munkar. Tidak akan ada semua sesuatu yang mulia dalam Islam kalau bukan itu semua diawali daripada hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka kita duduk ini majelis untuk bergembira, untuk berbahagia dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Siapa yang memerintahkan? Yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul bi fadlihi wa bi rahmatihi fa bi jalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut fayyarhu, hendaklah mereka bergembira. Hendaklah saya bergembira, hendaklah engkau bergembira, hendaklah kalian bergembira, hendaklah kita bergembira dengan adanya karunia dan rahmat Allah. Pertanyaannya, siapa? Apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Dalam kitab Tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab Tafsir Malimu Al-Tanjil Al-Imam Badawi, dalam kitab Tafsir Madarijut Tanjil Al-Imam An-Nasafi, dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab Tafsir Al-Imam Qutub, dalam kitab Tafsir An-Nawr Tanjil Al-Imam Al-Badawi, dalam kitab Tafsir Al-Jumul Matsur, Tafsir bil Matsur Al-Imam As-Suyuti, dalam kitab Tafsir Jami'ul Kabir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dalam kitab Tafsir Jalalain Al-Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Al-Imam Jalaluddin Asyuti, dijelaskan bahwasanya karunia Allah adalah ilmu Al-Quran, Islam dan iman. Maka dengan adanya ilmu, Islam, iman dan Al-Quran sebagai karunia Allah, bergembiralah, berbahagialah. Terus siapa rahmat Allah dalam ayat tersebut? Rahmat Allah dalam ayat tersebut sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma arsalna ila rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya karunia Allah yaitu iman, Islam, Al-Quran dan ilmu, dan dengan adanya rahmat Allah yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka hendaklah kita semua bergembira. Saya tanya jawab semua. Berarti yang memerintahkan kita bergembira dengan lahirnya Nabi, siapa yang memerintahkan? Allah. Kurang keras, siapa yang memerintahkan? Allah. Siapa yang diperintah? Siapa yang diperintahkan? Allah.
Siapa yang memerintahkan untuk berbahagia dengan lahirnya Nabi? Allah. Siapa yang memerintahkan untuk bergembira dengan lahirnya Nabi? Allah. Siapa yang memerintahkan untuk bersukacita dengan lahirnya Nabi? Allah. Jika intisari maulid bergembira, berbahagia dengan kelahiran Nabi, berarti Allah adalah zat yang pertama kali bermaulid kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bersyukur dengan adanya Nabi, berbahagia dengan adanya Nabi, wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad. Kalau masih ada yang ngomong, saya pulang sekarang, saya sudah bilang tadi, saya ini orangnya hitam, putih, tidak ada abu. Saya dari tadi pagi saya sampai sekarang ini 8 tempat, nggak ada kata capek, tidak ada kata lelah buat saya untuk melayani kalian sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Saya datang kemari bukan mau dengar kalian ngomong, ini. Kalau begitu kalian aja yang ceramah duduk di sini. Nah, saudara-saudara sekalian, Al-Imam Busiri dalam Qasidah Muhammadiyahnya beliau berkata, Muhammadun syukru fardun al-umami. Muhammad bersyukur dengan adanya beliau, bersyukur dengan lahirnya beliau. Wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad SAW di Indonesia, negara yang kita cintai. Setiap masuk bulan Rabiul Awal, bahkan Rabiul Awal udah habis setiap gang-gang, setiap lorong-lorong, masjid-masjid, musola-musola, surau-surau, kampung-kampung, desa-desa, setiap wilayah, setiap kota, setiap daerah dari Sabang sampai Merauke, semua merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka yang tidak heran kenapa kita umat Islam Indonesia menjadi salah satu umat yang paling dicintai dan dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena tidak ada negara di seluruh dunia ini yang lebih banyak merayakan Maulid Nabi. Membaca Maulid Nabi seperti negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, kenapa? Kita ini Indonesia adalah negara besar muslimnya. Indonesia negara yang mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi di negara yang kita cintai ini, di negara yang mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah, negara yang sangat cintai kepada Maulid Nabi Muhammad SAW, negara yang cinta kepada sholat untuk Rasulullah SAW, di negara yang kita cintai ini tepat 1 tahun yang lalu ada salah satu daripada anak cucu Rasulullah yang dimana beliau kembali dari Mekah, beliau bikin acara Maulid, memuliakan kelahiran kakeknya, mengagungkan kelahiran kakeknya, berkumpul para ulama, para habib. Di situ banyak umat mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat. Beliau mengagungkan kegembiraan dengan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Di samping itu banyak juga ulama-ulama yang lain membuat maulid. Para ustadz, para kiai, para habib, banyak yang membuat maulid. Salah satunya beliau membuat maulid Nabi Muhammad dan semua bergembira, bersyukur, bersukacita dengan maulid Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau malah dipenjara, beliau malah ditangkap, saudara-saudara, beliau ditangkap, beliau dipenjara. 6 pengawal beliau, 6 laskar beliau dibunuh, dibantai, disisa, dicopot kukunya, dibantai, dikuliti, kemaluannya dibakar. Mereka dibikin seperti binatang. Saudara-saudara, hanya karena maulid Nabi Muhammad beliau ditangkap, dipenjara. Tangannya mengalir darah suci Nabi Muhammad, tangan beliau diborgol. Saudara-saudara, padahal tangan kotor para koruptor tidak diborgol. Beliau tangan yang mengalir darah Rasulullah diborgol, dihinakan, dinistakan. 6 pengawalnya, 6 anak buahnya dibunuh, dibantai, beliau diperlakukan seperti penjahat besar. Saudara-saudara, hanya karena merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, demi Allah, tidak ada dalam sejarah dunia ini dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tidak ada. Tidak pernah terjadi, hanya terjadi di Indonesia yang negara mayoritas Muslim, yang mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah, ada cucu Rasulullah yang ditangkap, yang ditahan karena merayakan Maulid. Siapa beliau? Beliau Al-Habib bin Husain bin Syihab. Allahu Akbar. Ditangkap, ditahan karena merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan alasan kerumunan.
saudara-saudara. Padahal mal-mal masih tetap buka. Betul, betul. Padahal tenaga kerja terus dikirim dari asing. Betul, betul. Saya tanya, ini perbuatan dolim atau tidak? Dolim. Jawab yang keras. Dolim apa tidak? Dolim. Dolim apa tidak? Dolim. Dolim apa tidak? Dolim. Adil apa tidak? Tidak. Adil apa tidak? Tidak. Kedoliman itu harus dilawan atau dibiarkan? Lawan. Lawan atau biarkan? Lawan. Lawan atau biarkan? Lawan. Ketidakadilan lawan atau biarkan? Lawan. Lawan atau biarkan? Lawan. Lawan, biarkan. Lawan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita umat Islam Indonesia Ahlussunnah wal Jamaah, di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah kita apa? Asy'ari Maturidi, Asy'ari Maturidi, Asy'ari Maturidi. Mazhab kita apa? Syafi'i. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah diajarkan haram. Haram untuk apa? Haram untuk melawan pemerintah yang sah, haram untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. Akan tetapi saudara-saudara kita juga diajarkan untuk tegak berdiri melawan kezaliman dari pemerintah. Kita nggak lawan pemerintah, yang kita lawan kezalimannya. Betul. Yang kita lawan kemungkarannya. Betul. Yang kita lawan ketidakadilannya. Betul. Yang kita lawan adalah kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, yang merugikan rakyat, dan yang menimbulkan asing. Betul. Memihak pada asing. Mohon maaf yang mulia, itu saya punya ibu. Tadi sudah saya kasih. Baik. Terima kasih Komandan. Mohon maaf saudara jaksa, bisa agak apa bacanya Jelas. lan, bukan lan, maksudnya agak jelas. Pengucapan. Baik. Terima kasih saudara. Saudara, yang kita lawan adalah kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, yang merugikan rakyat, dan yang merugikan asing. Betul. Yang kita lawan adalah kezaliman, kemungkaran, ketidakadilan, serta kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat dan memihak kepada asing. Itu yang kita lawan. Betul. Oleh karenanya, saatnya bagi kalian untuk bangkit. Cukup selama 3 tahun saya yang masuk penjara, 1 tahun Habib Rizik masuk penjara, 6 laskar wafat dibunuh, dibantai dengan kejam. Semenjak itu saya lihat kalian semuanya terkurap. Saya perhatikan para ustadz, para kiai yang sebelumnya ceramahnya menggebu-gebu jadi lembek semua, melempem kayak kerupuk. Saudara-saudara, ustadznya, kiainya, habibnya, laskar-laskar pejuang tidak kelihatan batang hidungnya, jadi melempem semua, jadi kayak curut semua. Cukup selama 3 tahun, selama tahun-tahun ini, cukup sudah kalian tertidur, cukup sudah kalian tengkurap, cukup sudah kalian diam, cukup sudah kalian bungkam. Sekarang saatnya kalian untuk bangkit, tegak berdiri melawan kezaliman sampai titik darah penghabisan. Saya tanya semuanya, siap berjuang? Siap berjuang untuk Islam? Siap berjuang untuk bangsa? Siap berjuang untuk negara? Siap berjuang untuk rakyat? Siap berjuang untuk merah putih? Bagi kita NKRI harga mati. Betul. NKRI harga mati. Kurang keras. NKRI harga mati. Pancasila harga mati. Betul. Pancasila harga mati. Merah putih harga mati. Garuda harga mati. Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Undang-Undang 45 harga mati. Kita sampaikan kepada mereka, hei kalian para pemerintah, para pejabat, para penguasa yang melakukan kezaliman kepada rakyat. Hei kalian para menteri-menteri yang di masa pandemi, di masa corona kekayaan kalian bertambah, sedangkan rakyat kalian susah. Kalian tenang, rakyat kelaparan. Kalian senang di atas penderitaan rakyat. Kalian dengarkan bahwasannya kami para pemuda-pemudi Islam bersumpah demi Allah, selama tulang kami masih putih, darah masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu kami para pemuda-pemudi Indonesia akan berada di barisan paling depan
mengorbankan nyawa dan jiwa kami demi negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, Allahu Akbar. Siap hancur demi Indonesia, siap. Siap binasa demi Indonesia, siap. Siap mati demi Indonesia, siap. Siap hancur, siap. Siap binasa, siap. Siap di penjara, siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemberdayaan itu harusnya adil, betul. Ini ketidakadilan dipertontonkan secara nyata, saudara-saudara. Peristiwa agama dibiarkan, padahal berkali-kali kita laporkan tetap dibiarkan, tidak diproses. Kenapa? Jawabannya satu, karena mereka berada di pihak kekuasaan, saudara-saudara. Ingat, harus membedakan antara negara dengan penguasa. Negara enggak sama penguasa, betul. Jadi negara bergantung penguasanya. Kalau yang berkuasa di negaranya baik, negaranya jadi negara yang baik. Bagi kita, negara kesatuan Republik Indonesia itu udah harga mati. Nggak ada lagi negara-negara siapapun, dari manapun, agama manapun, suku manapun. Kalau ingin buat negara sendiri yang ingin melepaskan diri dari NKRI, maka mereka separatis, teroris yang harus kita perangi. Saudara-saudara, Allahu Akbar. Bahwa ketika terdakwa Habib Asaid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith sedang menyampaikan ceramahnya, terdapat sejumlah orang yang mempergunakan handphonenya, baik yang melakukan perekaman atau melakukan pemotretan, yang salah satunya adalah saksi Tatan Mustadi. Mereka menceramah terdakwa Habib Asaid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith dengan menggunakan handphone Samsung A12 dengan durasi rekaman selama 50 menit 4 detik. Selanjutnya, isi ceramah yang disampaikan oleh terdakwa Habib Asaid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith lalu oleh saksi Tatan Mustadi diunggah ke dalam channel YouTube dengan nama Tatan Mustadi Official dengan link http://www.youtube.com/buat/v sampai dengan 19 TNB 3MX GFI dengan judul menggelegar ceramah terbaru Habib Bahar bin Smith berkobar di kota Bandung Lautan Jamaah. Bahwa tidak lama setelah ceramah terdakwa Habib Asaid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith yang bersifat provokatif diunggah oleh saksi Tatan Mustadi ke akun YouTube-nya. Maka selanjutnya video tersebut menyebar ke masyarakat dan isi ceramah terdakwa Habib Asaid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith tersebut dilihat juga oleh saksi Kiai Haji Faisal Sobari, pimpinan pondok pesantren Darus Sifa Kecamatan Suci Naraja Kabupaten Garut, saksi Kiai Haji Alum Burhanuddin, pimpinan pondok pesantren Miftahul Huda Desa Tinggam Kecamatan Suci Naraja Kabupaten Garut, saksi Kiai Abdul Mujib, pimpinan di pondok pesantren Fauzan Kabupaten Garut, saksi Abdi Amin Mahmudin, pimpinan di pondok pesantren As-Sa'adah Kecamatan Timbangan Kabupaten Garut, saksi Kiai Haji RD Jujun Junaidi, pimpinan pondok pesantren Al-Ghuniyah Kecamatan Selawit Garut, saksi H Mustasim Bilah, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Anur Cilawu Kabupaten Garut, saksi Kiai Jam-Jam Nurjaman, Ketua Pimpinan Pondok Pesantren Al-Rahman Basrusmi Garut, saksi H Bunyamin, pimpinan Ponpes Najahan Barungbong Kecamatan Garut, saksi Kiai Haji Dadang Ridwan, pimpinan Pondok Pesantren Al-Taqwa Darussalam Kecamatan Suci Negara Kabupaten Garut, saksi Kiai Haji Sirojul Munir, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Garut, Jawa Barat, bahwa topik isi ceramah yang terdapat dalam video YouTube tersebut adalah membahas tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Namun ada sebagian isi ceramahnya tidak seperti ceramah pada umumnya yang disampaikan oleh para ulama, karena isi ceramahnya banyak menyampaikan ceramah yang provokatif serta mengundang kebohongan antara lain. Terima kasih. Yang mulia kami lanjutkan. Menit 10.00 sampai 11.32. Makanya tidak heran kenapa kita umat Islam Indonesia menjadi salah satu umat yang paling dicintai dan dibanggakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa?
karena tidak ada negara di seluruh dunia ini yang lebih banyak merayakan Maulid Nabi, membaca Maulid Nabi seperti negara Kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Kenapa? Kita ini Indonesia adalah negara terbesar muslimnya. Indonesia negara yang mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah, akan tetapi di negara yang kita cintai ini, di negara yang mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah, negara yang sangat cinta kepada Maulid Nabi Muhammad SAW, negara yang cinta kepada salawat untuk Rasulullah SAW, di negara yang kita cintai ini, tepat 1 tahun yang lalu ada salah satu daripada anak cucu Rasulullah yang dimana beliau kembali dari Mekah, beliau bikin acara maulid, memuliakan kelahiran kakeknya, mengagungkan kelahiran kakeknya, berkumpul para ulama, para habaib. Di situ banyak umat mendapatkan ilmu, mendapatkan manfaat. Beliau mengungkapkan kegembiraan dengan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Di samping itu banyak juga ulama-ulama yang lain membuat maulid, para ustaz, para kiai, para habaib banyak yang membuat maulid. Salah satunya beliau membuat maulid Nabi Muhammad, bergembira, bersyukur, bersukacita dengan maulid Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau malah dipenjara, beliau malah ditangkap, saudara-saudara. Beliau ditangkap, beliau dipenjara. Menit 11.33 sampai 12.25, 6 pengawal beliau, 6 laskar beliau dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dibantai, dikuliti, kepalanya dibakar. Mereka dibikin seperti binatang, saudara-saudara. Hanya karena maulid Nabi Muhammad beliau ditangkap, dipenjara, tangannya mengalir darah suci Nabi Muhammad, tangan beliau diborgol, saudara-saudara. Padahal tangan-tangan koruptor tidak diborgol. Beliau tangannya mengalir darah Rasulullah, diborgol, dihinakan, dinistakan. 6 pengawalnya, 6 anak buahnya dibunuh, dibantai, beliau diperlakukan seperti penjara besar, saudara-saudara, hanya karena merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Menit 12.26 sampai 12.58. Saudara-saudara, demi Allah, tidak ada dalam sejarah di dunia ini, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tidak pernah terjadi, hanya terjadi di Indonesia yang negara mayoritas muslim, yang mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah. Ada anak cucu Rasulullah yang ditangkap, yang ditahan karena merayakan maulid Nabi. Siapa beliau? Beliau Al-Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Allahu Akbar. Padahal fakta yang sebenarnya Al-Habib Rizik Syihab bin Hussein Syihab dihukum bukan karena memperingati maulid Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Al-Habib Rizik Syihab bin Hussein Syihab dihukum dalam kaitan perkara pelanggaran prokes di Petamburan dan kasus swab rumah sakit Umi Bogor, sebagaimana untuk perkara pelanggaran prokes di Petamburan dengan putusan Pengadilan Jakarta Timur nomor 221 garing Bitsus garing 2021 garing Pen Jakarta JKT garis titik tim PIM tanggal 27 Mei 2021, putusan Pengadilan Tinggi nomor 171 garing Bitsus garing 2021 garing PT DKI tanggal 4 Agustus 2021, dan putusan kasasi nomor 3705 K garing Bitsus garing 2021 tanggal 11 Oktober 2021. Sedangkan untuk perkara swab rumah sakit Umi Bogor dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 225 garing Bitsus garing 2021 PN Jakarta TIM tanggal 24 Juni 2021, putusan Pengadilan Tinggi nomor 210 garing Bitsus garing 2021 garing PT DKI tanggal 27 Agustus 2021, dan putusan kasasi nomor 4471 K garing Bitsus garing 2021 tanggal 15 November 2021. Kemudian tentang kematian 6 laskar FPI yang oleh terdakwa AB Asy'ari bin Smith alias Habib bin Ali bin Smith dalam cemaramahnya disebabkan dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dibantai, dikulit, dikemulanya, dibakar. Mereka dipikir seperti binatang. Padahal dari hasil visum et repertum nomor R garing 071 garing SK.H garing 12 kembali garing 2020 garing IKF tanggal 11 Desember 2020, mayat atas nama Ahmad Sofyan nomor R kos garing 072 garing SK.H garing 12 kembali garing 2020
garing IKF tanggal 11 Desember 2020 mayat atas nama Faiz Ahmad Syukur nomor R garing 073 garing SK.H garing 12 Romawi garing 2020 IKF tanggal 11 Desember 2020 mayat atas nama Lutfi Hakim nomor R garing 075 garing SK.H garing 12 Romawi garing 2020 garing IKF tanggal 11 Desember 2020 mayat atas nama M. Reza nomor R kos garing 074 SK.H S garing 12 Romawi garing 2020 garing IKF tanggal 11 Desember 2020 mayat atas nama Muhammad Suci Fadafi Putra dan nomor R garing 070 garing SK.H garing 12 Romawi garing 2020 garing IKF tanggal 11 Desember 2020 mayat atas nama Andi Oktiawan yang menyatakan bahwa tidak ada luka-luka akibat penganiayaan, dicopot kukunya, dikuliti dan kemulnya dibakar, bahwa terhadap 6 pegawai Habib Rizik Syihab pada saat kejadian di res area KM 50 arah Jakarta yang benar adalah hanya terdapat 2 luka tembak, terdapat 6 penguasa Rizik. Selain itu tidak ada luka lain sehingga meninggalnya 6 laskar FPI karena ditembak. Dan dalam tubuh mayat 6 laskar sesuai hasil visum tersebut tidak ditemukan luka karena dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dibantai, dikuliti, kemulanya dibakar. Bahwa selanjutnya atas ceramah terdakwa HB Asyid Bahar bin Smith alias Habibah bin Ali bin Smith yang berisi berita bohong atau tidak benar dan bersifat provokasi hingga menimbulkan reaksi dari masyarakat antara lain Saksi Kiai Faisal Sobari, pimpinan Pondok Pesantren Darus Syifa Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut. Saksi Kiai Agung Burhanuddin, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda Lesani Gambukti Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut. Saksi Kiai Mujib, pimpinan di Pondok Pesantren Paujan Kabupaten Garut. Saksi Ede Amin Mahyudin, pimpinan di Pondok Pesantren As-Sadah Kecamatan Nengganan Kabupaten Garut. Saksi Kiai Haji R.D. Junaidi, pimpinan Pondok Pesantren Al-Bunia Kecamatan Selawi Garut. Saksi Mustaqsim Bila, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Anur Cilawu Kabupaten Garut. Saksi Kiai Jam-Jam Nurjaman, Ketua Pimpinan Pondok Pesantren Ar-Rahman Banyuresmi Garut. Saksi Hak Yamin, pimpinan Pondok Pesantren Najahan Bayongbong Kabupaten Garut. Saksi Kiai Haji Dadar Ridwan, pimpinan Pondok Pesantren At-Taqwa Darussalam Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut. Saksi Kiai Haji Surajul Munir, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Garut, bahwa akibat ceramah Habib Asyid Bahar bin Smith alias Habibah bin Ali bin Smith, saksi-saksi tersebut selaku ulama merasa tersinggung ketika terdakwa Habib Asyid Bahar bin Smith alias Habibah bin Ali bin Smith menyampaikan materi ceramah tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW oleh ulama, yaitu banyak juga ulama-ulama yang lain membuat maulid, para ustadz, para kiai, para habaib, banyak yang membuat maulid. Salah satunya beliau membuat bergembira, bersyukur, bersukacita maulid Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau malah dipenjara, beliau malah ditangkap, saudara-saudara, beliau ditangkap, beliau dipenjara. Karena selama ini tidak ada ulama termasuk Muhammad Rizik Syihab yang ditangkap karena merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Sehingga perkataan terdakwa Habib Asyid Bahar bin Smith alias Habibah bin Ali bin Smith dalam ceramahnya di RT 03 08 Kampung Cidisoro Desa Nanjung Kecamatan Margasi Kabupaten Bandung yang ada dalam video YouTube milik saksi tentang Bustani tersebut adalah tidak benar atau bohong besar yang sejatinya bersifat provokatif sehingga dapat menyulut amarah umat Islam dan para ulama serta menimbulkan kegaduhan, bahkan terjadinya perpecahan di antara umat Islam. Dan apabila tidak segera diatasi oleh kepolisian, bisa terjadi benturan fisik di kalangan masyarakat antara yang pro dan kontra terhadap isi ceramah terdakwa Habib Asyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith.
bahwa dalam ceramah terdakwa HB As-Sayyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith yang beredar luas di masyarakat melalui akun YouTube milik Saksi Tata Bustami pada menit 11.33 sampai dengan 12.25 yang berisi 6 pengawal beliau, 6 laskar beliau dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot tubuhnya, dibantai, dikuliti, kemaluannya dibakar, mereka dibikin seperti binatang, saudara-saudara, hanya karena Maulid Nabi Muhammad. Beliau ditangkap, dipenjara, tangannya mengalir darah suci Nabi Muhammad, tangan beliau diborgol, saudara-saudara, padahal tangan kotor para koruptor tidak diborgol. Beliau tangannya mengalir darah Rasulullah, diborgol, dihinakan, dinistakan, 6 pengawalnya, 6 anak buahnya dibunuh, dibantai. Beliau diperlakukan seperti penjahat besar, saudara-saudara, hanya karena merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada menit 12.26 sampai dengan 12.58 yang berisi, saudara-saudara, demi Allah tidak ada dalam sejarah di dunia ini dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, tidak pernah terjadi, hanya terjadi di Indonesia yang negara mayoritas muslim, yang mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah, ada anak cucu Rasulullah yang ditangkap, yang ditahan karena merayakan Maulid. Siapa beliau? Beliau Al-Habib Rizik bin Hussein bin Syihab, Allahu Akbar. Adalah isinya berita bohong atau tidak benar dan memprovokasi untuk membangkitkan amarah para jemaah yang hadir pada saat acara Maulid Nabi maupun masyarakat luas yang melihat dan mendengarkan di akun YouTube yang sudah tersebar luas. Padahal Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang mengatur tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial, yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagaimana nomor 24 tahun 2007 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial, yang salah satu isi dalam fatwa tersebut tercantum dalam ketentuan hukum angka 3 yang isinya yaitu setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharapkan untuk 1. melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan. 2. melakukan bullying, ujaran kebencian dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, dan antar golongan. 3. menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik seperti info tentang kematian orang yang masih hidup. 4. menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang melarang secara syar'i. 5. menyebarkan konten yang benar tapi tidak sesuai tempat dan atau waktunya. Ketentuan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut memberikan pedoman pada setiap muslim yang bermuamalah. Dilarang menyampaikan dakwah atau keterangan yang terkesan menyebarkan kebencian, lebih-lebih secara tegas dan bersifat menghasut sehingga menimbulkan kebencian. Bahwa terdakwa HB As-Sayyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith berulang kali mengatakan dalam ceramahnya bahwa Rizik Syihab dipenjara karena menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad. Habib Rizik Syihab. Habib Rizik Syihab dipenjara karena menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad. Bahwa terhadap pengulangan perkataan di dalam isi ceramah terdakwa Habib As-Sayyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith tersebut adalah bermaksud secara benar-benar menyatakan bahwa Habib Rizik Syihab dipenjara karena menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad. Selain itu terhadap tuntutan pengulangan serta penegasan kata-kata dalam ceramahnya yang mengatakan beliau diperlakukan seperti penjahat besar, saudara-saudara, hanya karena merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dan hanya terjadi di Indonesia yang negara mayoritas muslim, yang mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah, ada anak cucu Rasulullah yang ditahan karena merayakan Maulid. Padahal diketahui oleh terdakwa HB As-Sayyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith sendiri bahwasanya Habib Rizik Syihab ditangkap, diadili dan dipenjara bukan karena menyelenggarakan Maulid, melainkan karena kasus swab rumah sakit Umi dan kasus protokol kesehatan pertamburan serta terhadap masalah tersebut telah termuat di dalam pemberitaan sangat jelas dan dapat dicari di banyak portal media daring. Lagi pula, sidang pengadilan kasus tersebut juga dibuka bagi publik dengan rekaman yang juga tersebar luas secara daring. Sehingga apa yang disampaikan terdakwa Habib As-Sayyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith
dalam ceramahnya merupakan berita bohong atau tidak benar. Kemudian terhadap 6 anggota Laskar FPI yang terbunuh di KM 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek, dibunuh, dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dibantai, dikuliti, kepalanya dibakar, juga adalah merupakan berita bohong atau tidak benar karena berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 6 mayat Laskar FPI, meninggalnya bukan karena dibantai, disiksa, dicopot kukunya, dan dibakar kemaluannya, sehingga ceramah yang disampaikan oleh terdakwa Habib As-Sayyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith tersebut berisi kebohongan atau tidak benar yang berdampak terhadap ceramahnya tersebut menimbulkan kegaduhan atau keonaran di kalangan masyarakat luas, sehingga terhadap ceramah-ceramah yang disampaikan oleh terdakwa Habib As-Sayyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith yang berisikan kebohongan-kebohongan atau tidak benar telah terjadi perpecahan di kalangan masyarakat. Bahwa ceramah terdakwa Habib As-Sayyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith yang berisi berita bohong atau tidak benar yang bersifat sensitif dan menarik perhatian publik, dan hal tersebut dapat dilihat dari dunia maya berupa komentar-komentar netizen baik yang pro dan kontra, yang hingga saat ini terhadap dua kubu, terhadap yang pro atau mendukung dan kontra atau menolak, dan di dunia maya berupa gejolak di kalangan pesantren, di antaranya pondok pesantren dan Musifah, pondok pesantren Miftahul Huda, pondok pesantren Fauzan, pondok pesantren Al-Sa'adah, pondok pesantren Al-Ghaniyah, pondok pesantren An-Nur, pondok pesantren Ar-Rahmat, pondok pesantren Najahan, pondok pesantren Al-Taqwa Darussalam. Dengan adanya dukungan dan penolakan terhadap isi ceramah terdakwa Habib As-Sayyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith, apabila situasi pro kontra ini tetap berlangsung terus, maka akan terjadi kekacauan yang mengarah pada perilaku anarkis, penghilangan nyawa orang lain, dan konflik kekerasan di masyarakat. Sehingga dengan komentar-komentar netizen yang bersifat pro dan kontra tersebut telah membuktikan terjadinya keonaran dan atau kegaduhan atau ketemparan sebagai akibat dari isi ceramah terdakwa Habib As-Sayyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith yang diunggah ke akun media YouTube oleh saksi Tatan Rustandi. Apabila tidak dikendalikan akan terjadi situasi keresahan yang menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Bahwa terhadap isi ceramah terdakwa Habib As-Sayyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith yang termuat dalam akun YouTube dengan nama Tatan Rustandi Official dengan link https://www.youtube.com/watch tanda tanya V sama dengan L9TNB3MXGFI sebagaimana satu file video format MP4, yaitu menggeledah ceramah terbaru Habib Bahar bin Smith berkobar di kota Bandung Selatan, jamaah.mp4, yang mana momen-momen pada frame 18.1017 hingga frame 20.788 20.790 hingga frame 22.360 dan frame 22.361 hingga frame 23.275 adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen-momen di tiap-tiap frame. Dalam arti pada rentang frame-frame tersebut diperoleh kesimpulan tidak ditemukan adanya penyisipan ataupun pemotongan frame. Sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor LAP-25681/FKF-2021 tanggal 31 Desember 2021. Perbuatan terdakwa Habib As-Sayyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang perbuatan hukum pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Subsidi bahwa terdakwa Habib As-Sayyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith
bersama-sama dengan saksi Tatan Rustandi, terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah antara tanggal 10 Desember 2021 dan tanggal 11 Desember 2021 atau setidak-tidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Desember tahun 2001 bertempat di Kampung Cidisoro, RT 03 RW 08, Desa Manjung, Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam dari hukum pengadilan negeri Balai Bandung, tetapi berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHP dan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 75 garing KMA garing SK garing 3 Romawi garing 2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Bandung kelas 1 khusus untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa HP Asyid Bahar bin Smith alias Habibah bin Ali bin Smith, maka Pengadilan Negeri Bandung kelas 1 khusus berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yang melakukan dan yang terus melakukan perbuatan menyiarkan suatu berita atau melakukan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dilakukan dengan cara sebagai berikut, bahwa perbuatan terdakwa HPS Bahar bin Smith alias Habibah bin Ali bin Smith sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, juga pasal 551 ke 1 KUH pidana. Lebih subsidiar bahwa terdakwa HPS Bahar bin Smith alias Habibah bin Ali bin Smith bersama dengan Ratna Rustandi yang melakukan dalam berkas perkara terpisah antara tanggal 10 Desember 2021 dan tanggal 11 Desember 2021 atau setidak-tidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Kampung Cidisoro, RT 03 RW 08, Desa Manjung, Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam negara hukum Pengadilan Negeri Balai Bandung, tetapi berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHP dan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 75 garing KMA garing SK garing 3 Romawi garing 2002 tanggal 2 Maret 2002 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Bandung kelas 1 khusus untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa HP Asyid Bahar bin Smith alias Habibah bin Ali bin Smith, maka Pengadilan Negeri Bandung kelas 1 khusus berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang melakukan dan yang terus serta melakukan perbuatan menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan mudah dapat menimbulkan keonaran di kalangan rakyat, dilakukan dengan cara sebagai berikut. Perbuatan terdakwa HP Asyid Bahar bin Smith alias Habibah bin Ali bin Smith sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 551 ke 1 KUH pidana. Atau kedua, bahwa terdakwa HP Asyid Bahar bin Smith alias Habibah bin Ali bin Smith bersama-sama dengan Tatan Rustandi yang penuntutannya dalam berkas perkara terpisah antara tanggal 10 Desember 2021 dan tanggal 11 Desember 2021 atau setidak-tidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Desember tahun 2001 bertempat di Kampung Cidisoro, RT 03 RW 08, Desa Manjung, Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balai Bandung, tetapi berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHP dan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 75 garing KMA garing SK garing 3 Romawi garing 2002 tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Bandung kelas 1 khusus untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa HP Asyid Bahar bin Smith alias Habibah bin Ali bin Smith, maka Pengadilan Negeri Bandung kelas 1 khusus
berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan daya turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan sara dilakukan sebagai berikut. Perbuatan terdakwa Habib As-Said Bahar bin Smith bin Ali bin Smith sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baginda 14 Maret 2022 Jaksa Penuntut Umum ditandatangani. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara. Tentunya saudara sudah mendengar tadi ya. Iya. Apa yang menjadi isi daripada surat dakwaan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Siap. Isi surat dakwaan tersebut, apakah saudara ada merasa keberatan itu? Ini adalah hak saudara. Sangat-sangat keberatan, saudara. Pasal 56 pengadilan. Silakan saudara berkomentar dengan rasa keberatan. Silakan. Tenang aja kalian. Sudah ya, mulia. Bagaimana kira-kira jawaban saudara? Saya mengajukan eksepsi. Ya. Jadi saudara mengajukan eksepsi. Iya, ya, mulia. Bagaimana tanggapan kuasa hukum? Ya, yang mulia, kami mohon diberi waktu untuk mengajukan keberatan dalam seksi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Itu yang mulia. Baik. Karena pada persidangan yang lalu, ya, saudara jaksa penuntut umum mohon agar upaya perjalanan kita dapat dipengaruhi, ya. Begitu. Ya, siap yang mulia. Kira-kira bagi hari Kamis selesai. Tidak bisa ya, mulia. Kami mohon waktu untuk 1 minggu. Yang mulia. Bagaimana saudara? Kami serahkan pada majelis. Segala macam. Udah viral duluan kok. Baiklah, ya. Cuma di bawah ngomong udah viral itu. Jadi karena ini proses upaya hukum, ya. Kalau sekiranya saudara hakim mau membuat secara tersendiri atau diserahkan semuanya sama kuasa hukum, silakan. Masing-masing juga begitu juga nanti pada saatnya Saya- pembelaan, ya. Saya serahkan ke Oh ya, eksepsi satu, ke ya. kuasa hukum. Oke. Paling saya hanya eksepsi saja secara spontan. Baik, ya. Jadi 1 minggu kami minta, ya. Jadi tentunya kan sudah jaksa hukum juga menanggapi 1 minggu ke depannya. Kemudian sudah selesai juga. Korban mau dihadirkan. Ya. Baik, sebelum sidang ini kami akhiri saudara Nabil. Bukan anak dia. Oleh karena kami Coba kalau dia berdasarkan keluar upaya membuat rencana jadwal sidang perkara pidana ini, mohon untuk kesediaan saudara terdakwa dan jaksa umum silakan di saudara jaksa diwakili oleh Pak Suhadja untuk menandatangani jadwal pidana. Izin yang mulia. Mohon maaf Gimana? sebelum diakhiri boleh ada pertanyaan yang mulia. Silakan, apa yang ditanyakan? Saya ingin meminta kepada yang mulia para jaksa agar nanti ketika menghadirkan saksi di pada halaman 11 saya minta tolong dihadirkan
saksi Kiai Haji Faisal Sobari 1, yaitu pimpinan Pondok Pesantren Darul Syifa. 2, saksi Kiai Haji Alwi Burhanuddin, pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda. Kemudian saksi Kiai Haji Abdul Mujib. Kemudian saksi RD Amin Muhyiddin, pimpinan Pondok Pesantren As-Sa'adah. Kemudian Kiai Haji RD Jujun Junaidi. Kemudian saksi Haji Muqtasim Billah, saksi Kiai Haji Jamjam Nurjaman. Kemudian saksi Haji Bunyamin, saksi Kiai Haji Dadang Ridwan. Kemudian Kiai Haji Sirajul Munir sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Garut. Kemudian saya minta juga dihadirkan ya, dan sebagai saksi, yaitu sama seperti tadi, masih tetap seperti tadi, Munir. Kemudian pondok-pondok pesantren yang disebutkan pada halaman 17, saya minta dihadirkan, yang dimana di sini dikatakan yang kontra dan atas ceramah saya, yaitu pesantren Darul Syifa. Saya minta dihadirkan pesantren Darul Syifa, pesantren Miftahul Huda, pesantren Fauzan, pesantren As-Sa'adah, pesantren Al-Ghaniyah, pesantren An-Nur, pesantren Ar-Rahmat, pesantren Najahan, pesantren At-Taqwa Darussalam. Baik ya, oke, ini sebentar ya. Mohon maaf ya. Jadi kalau Habib ngomong soal itu seolah-olah ini mendahului, padahal Habib sendiri kalau di kuasa hukumnya akan menentukan. Oh maaf, saya tidak tahu yang mulia, maaf yang mulia. Maksudnya permintaan saya kepada kalau pun sekiranya misalnya di eksepsi saudara ditolak, baru berbicara nanti setelah itu. Oh ya, siap nah, mulia. sepanjang bahwa saksi-saksi tersebut terbuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik sudah barang tentu ya, saksi tersebut pasti dipanggil dan dihadirkan ke persidangan. Siap yang mulia. Ya, siap. Demikian. Nah, baik ya. Baik, yang tadi saya katakan untuk memenuhi SOP silakan Habib dan saudara jaksa untuk menandatangani jadwal persidangan ini. Mengerti yang mulia. Mohon maaf, ingat dari pesan saya ya untuk menjaga. Saya yang menjamin yang mulia. Ya, saya percaya ya. Baik, oleh karena persidangan ini majelis memberikan kesempatan kepada kuasa hukum saudara untuk mengajukan keberatan dan tentunya meminta waktu selama 1 minggu, maka persidangan ini kami mundur selama 1 minggu sampai dengan tanggal kalau tidak salah 12 pada hari yang sama, hari Selasa tanggal 12 bulan ya. Nanti akan diberikan kesempatan juga setelah itu untuk menanggapi ya. Semoga habis dalam keadaan sehat selalu. Amin. Amin. Ya. Amin. Demikian persidangan ini ya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah ya. Dan kami nyatakan ditutup dan tidak dibuka. Pak Dudung
jebak orang dari sana aja. Viral kok, berita udah viral, dibunuh, dibantai, dibakar, udah viral semua. Kemarin tadi deh. Seluruh Indonesia udah tahu cerita dibunuh. Saya aja pernah lihat. Iya, yang ini. Assalamualaikum Habib. Jangan banyak. Itu saya akan membuktikan bahwasanya saya tidak buktikan semuanya di pengadilan. Jadi saya tidak mau banyak komentar, kita buktikan di pengadilan saja. Dan agar pengadilan ini berjalan kondusif. Oke, terima kasih. Hati-hati. Takbir! Allahu Akbar. Kasih waktu dulu Pak, biar diwawancara. Saya mau debat dengan pimpinan pondok pesantren kalau masalah mau saya. Siap, Jalan. Tangga, awas, awas. Jalan. Saya tidak mau memberikan banyak komentar. Cukup, sudah cukup. Betul. Ini buktinya institusi negara bukan gangster. Ente entong begitu maju, harus. Buktikan bahwa Pancasila itu masih ada. Takbir! Allahu Akbar! Cinta bebas! Cinta bebas! Maju terus, pantang mundur, sirwan terkir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, viralkan, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.